Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardul Jana dengan NIM 0801128202551 dengan dosen pengampu Ibu Anita Desiani, SSI MKOM. Di sini tugas yang diberikan ada 3. Yang pertama, buat program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan, misalnya 11111 adalah ganjil. Yang kedua, buat program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari 2 bilangan. Yang ketiga, buatlah program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Contoh, input N sama dengan 6, bilangan 1, 2, 2, 3, 5, 4, outputnya tidak ada. Berikut codingannya. Soal yang pertama adalah program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan, misalnya 11111 adalah ganjil. Variabel yang digunakan dalam program ini adalah AI, bil. Untuk bil, kita menggunakan array 15 agar bisa menyimpan data sampai 15 data menggunakan tipe data integer. Cout, masukkan digit bilangan, cin A, lalu cout endol. Lalu, kemudian masukkan kondisi perulangan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan A, I plus plus. Cout-nya, masukkan digit ke I, cin bil I. Lalu, masukkan kondisi if bil A sama dengan 0 atau bil A sama dengan 2 atau bil A sama dengan 4 atau bil A sama dengan 6 atau bil A sama dengan 8, maka masuk ke kondisi for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan A, I plus plus, cout-nya adalah bil I. Cout adalah bilangan genap. Jika tidak, masuk ke kondisi perulangan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan A, I plus plus, cout bil I. Cout adalah bilangan ganjil. Kita akan running program ini. Masukkan digit bilangan. Misalkan kita ingin digit bilangannya adalah 6. Lalu masukkan digit bilangan digit ke 1. Misalkan tadi seperti di contoh soal adalah 1, digit keduanya adalah 1, digit ketiganya adalah 1, digit keempatnya adalah 1, digit kelimanya adalah 1, digit keenamnya adalah 1. Enter. 1111 adalah bilangan ganjil. Penjelasan program ini adalah kan tadi kita sudah memasukkan bilangan A sama dengan 6. Lalu masuk ke perulangan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan A, I plus plus. Untuk I sama dengan 1, apakah I sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 6? Ya, maka program akan lanjut. Lalu akan masukkan digit ke 1 ke I. I sama dengan 1 tadi ya. Lalu masuk ke kondisi if bil A sama lalu kembali lagi ke perulangan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan A, I plus plus. I sama dengan 2. Apakah I sama dengan 2 lebih kecil sama dengan 6? Ya. Lalu ini masukkan nilai input nilai. Lalu berulang lagi ke kondisi for apakah I lebih kecil sama dengan 6? Apakah 2 lebih kecil sama dengan 6? Ya, maka input nilai sama dengan
1. Lanjut, I sama dengan 3. Apakah I sama dengan 3 lebih kecil sama dengan 6? Ya. Maka input nilai sama dengan 1. Apakah lanjut ke perulangan lagi, kembali ke perulangan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan A, I plus plus, I sama dengan 4. Apakah I sama dengan 4 lebih kecil sama dengan 6? Ya, maka input nilai sama dengan 1. Lanjut, masuk kembali ke kondisi perulangan for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan A, I plus plus, untuk I sama dengan 5. Apakah I sama dengan 5 lebih kecil sama dengan 6? Ya. Jadi program akan berlanjut. I sama dengan, lalu selanjutnya input nilai. I sama dengan 6. Apakah I sama dengan 6 lebih kecil sama dengan 6? Ya. Lalu input nilai. Lanjut ke kondisi perulangan for I sama dengan 7. Apakah I sama dengan 7? Apakah 7 lebih kecil sama dengan 6? Tidak, maka program berhenti. Maka cout-nya lanjut ke kondisi if bil A sama dengan 0, bil A sama dengan 2, bil A sama dengan 4, bil A sama dengan 6, bil A sama dengan 8. Apakah nilai yang kita input tadi sama dengan 2 atau sama dengan 4, sama dengan 6 atau sama dengan 8 atau sama dengan 0? Jika tidak, maka ganjil. Satu sama dengan bilangan ganjil karena tidak sama dengan 2 atau tidak 4 atau 6 atau 8 atau 10 atau 0. Jadi program ini terbukti benar. Selanjutnya adalah program mencari KPK dan FPB dari dua buah bilangan. Variabel yang digunakan untuk program ini adalah A, B, C, I, X, Y, FPB, KPK bertipe data integer. Untuk KPK sama dengan 0, cout masukkan bilangan pertama, sin A, masukkan bilangan kedua, sin B, lalu masukkan kondisi for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan B, I plus plus. Untuk KPK sama dengan KPK plus A. Lalu masukkan kondisi if sama dengan KPK mod B sama dengan 0. Maka cout-nya KPK-nya adalah KPK handle. Lalu masukkan fungsi break agar program ini tidak berlanjut di statement berikutnya. Lalu untuk mencari FPB, masukkan kondisi if A lebih besar dari B, maka X sama dengan A, Y sama dengan B. Jika tidak, maka X sama dengan B, Y sama dengan A. C sama dengan X mod Y. While C tidak sama dengan 0, maka X sama dengan C, Y sama dengan C, C sama dengan X mod Y.
Cout-nya adalah FPB dari A dan B adalah Y. Handle. Lalu end program. Selanjutnya kita akan merunning program. Bilangan pertama misalnya adalah 3, bilangan kedua adalah 4. KPK-nya adalah 12. Penjelasan program ini adalah untuk A-nya tadi sama dengan 3, B sama dengan 4. Lalu kita masuk ke kondisi perulangan for I sama dengan 1. Apakah I sama dengan 1 lebih kecil sama dengan B? Ya. Maka lalu selanjutnya masuk ke kondisi if. If KPK mod sebelumnya itu KPK sama dengan KPK tadi kan sudah kita inisialisasi sama dengan 0. Maka KPK sama dengan 0 plus A-nya tadi sama dengan 3. Jadi KPK plus 0 plus 3 sama dengan 3. Lalu selanjutnya masuk ke kondisi if. If KPK mod B sama dengan 0. Apakah 3 mod 4 sama dengan 0? Tidak. Jadi, kembali ke perulangan for. Untuk I sama dengan 2. KPK tadi kan 3. Jadi, KPK sama dengan 3 plus A-nya tadi 3. Lalu, masuk ke kondisi if. KPK-nya tadi berarti ini 3 plus 3 sama dengan 6. Lalu, apakah 6 mod 3 sama dengan 0? Tidak. Jadi, kembali ke kondisi for. I sama dengan 3. Apakah I sama dengan 3 lebih kecil sama dengan B? Ya. Jadi, kerjakan. KPK yang sebelumnya tadi kan adalah 6. Nah, jadi 6 plus 3 sama dengan 9. Apakah 9 mod 3 sama dengan 9 mod 4 sama dengan 0? Tidak. Maka kembali ke fungsi perulangan for I sama dengan 4. Apakah I sama dengan 4? Apakah I sama dengan 4? Apakah I sama dengan 4 lebih kecil sama dengan B? Iya, maka kerjakan program. KPK sama dengan, jadi kan KPK-nya adalah 9. 9 plus A. A-nya 3. Jadi 9 plus 3 sama dengan 12. Apakah 12 mod 3 sama dengan 0? Ya, maka cetak programnya. Jadi, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Lalu, selanjutnya, untuk mencari FPB. FPB tadi itu kan masuk ke kondisi if A lebih besar dari B, maka X sama dengan A, Y sama dengan B. Jika tidak, X sama dengan B, Y sama dengan A. Bilangan yang kita masukkan tadi untuk A lebih kecil dari B, maka A sama dengan Y, B sama dengan X. Jadi, C sama dengan X mod Y. C sama dengan, berarti X mod Y. X-nya tadi adalah 4.
mod Y, Y-nya 3, sama dengan 1. Jadi, FPB dari 3 dan 4 adalah 1. Program terbukti benar. Yang ketiga, buatlah program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Contoh, misalkan kita input N sama dengan 6, maka bilangannya 1, 2, 2, 3, 5, dan outputnya tidak ada. Ini kurang 5. Outputnya tidak ada. Variabel yang digunakan dalam program ini adalah saya menggunakan variabel data bertipe array sebanyak 20, lalu variabel i, variabel j, n, jumlah, dan x yang bertipe integer. Cout-nya berapa banyak data yang akan dimasukkan sin n. Lalu masukkan kondisi for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Cout-nya masukkan angka ke i, angka ke pilihannya antara 1 sampai 10. Sin data i. Lalu masuk ke kondisi for lagi. For i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Lalu for dalam for itu j sama dengan i plus 1, j lebih kecil sama dengan n, j plus plus. Lalu masukkan kondisi if data i lebih besar dari data j, maka x sama dengan data i sama dengan data j sama dengan x. And if, and for. Lalu masukkan kondisi for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Jumlah sama dengan 0. Lalu masukkan kondisi for j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan n plus 1, j plus plus. Lalu masukkan kondisi if data i sama dengan data j, maka jumlah plus plus. Lalu if data i tidak sama dengan data i min 1, maka masukkan kondisi if jumlah lebih besar dari 3. Cout-nya data i. Lalu masukkan fungsi break agar program yang di bawah, yang di sini, tidak ikut mengerjakan program yang di sini. Else, cout tidak ada. Lalu masukkan fungsi break kembali. Lalu and if, and for, dan end program. Kita akan merunning program. Kan data array tadi kita memasukkan kita memesan tempat sampai 20. Misalkan kita di sini hanya menggunakan berapa ya? 6. Berapa banyak data yang akan dimasukkan? 6. Masukkan angka ke 1. Pilihannya antara angka 1 sampai 10. Misalkan kita akan memasukkan angka 2. Lalu masukkan angka kedua. Kita akan memasukkan angka 2. Lalu masukkan angka ketiga. Misalkan kita akan memasukkan angka 8. Lalu masukkan angka keempat. Antara 1 sampai 10. Kita masukkan angka 7. Lalu angka kelimanya adalah
2 dan angka ke-6-nya 2. Maka si out-nya adalah 2 karena 2 di sini lebih dari 3 kali yang keluar. Misalkan lagi kita running sekali lagi. Berapa banyak data yang akan dimasukkan? Misalkan kita akan memasukkan 7 data. Masukkan angka ke-1, 1 misalkan. Terus angka kedua 1, angka ketiga 2, angka keempat 2, angka kelima 3, angka ke-6 4 misalkan. Angka ke-7 misalkan 9. Siapnya tidak ada karena di sini tidak ada angka yang keluar lebih dari 3 kali. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.